warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ali Daman Harhab, Sarjana Pendidikan Agama Islam. Saya adalah mahasiswa PPG PAI dalam jabatan di LPTK UIN Sahada Padang Sidimpuan. Saya bekerja di SD Negeri 39 Langgapayung, Kecamatan Sungai Kanan, Kabupaten Labuhan Batu Selatan. Berikut adalah video pembelajaran saya dengan model PBL. Adapun materinya adalah surah Al-Falaq. Dan selamat menyaksikan. Hamdan kasiran thayyiban mubarakan fi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya semua anak-anak? Sehat, Pak. Sehat kan? Sehat, Pak. Nah, Bapak tengok ini semuanya ada yang alfa ya? Iya, Pak. Bapak absen dulu ya. Iya, Pak. Bapak absen dulu satu persatu ya. Iya, Pak. Farhan, Hadir, Pak. Aisila, Hadir, Pak. Ramadhani, Hadir, Pak. semua hadir. Hadir, Pak. Tapi semua hadir ya, nggak ada yang alfa ya? Iya, Pak. Baik, terima kasih. Nah, sebelum kita mulai pelajaran, ada baiknya kita berdoa. Baik, siapa yang biasa memimpin doa? Ayo. Ali, coba. Pimpin doanya nak. Ya, diri. Berdiri. Yang berat kepada Allah kita. Hormat, gerak. Lagi. Baik, dengan berdoa mudah-mudahan kita mendapatkan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berdoa kita bisa mendapatkan ilmu dari Allah Subhanahu wa taala. Bagus. Baik, untuk menumbuhkan rasa cinta kita kepada negara kita, untuk menumbuhkan rasa nasionalisme dalam diri kita, ada baiknya kita lakukan dulu satu lagu nasional. Ya. Baik, kita pilih judulnya lagu Garuda Pancasila. 1, 2, 3, ya. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Baik. Dengarkan ya anak-anak ya. Materi kita hari ini adalah tentang surah Al-Falaq. Apa tujuan pembelajaran kita hari ini? Bapak harapkan kamu dapat memahami isi kandungan surah Al-Falaq itu. Yang kedua,
dapat membaca surah Al-Falaq itu dengan baik dan benar sesuai dengan hukum tajwidnya. Yang ketiga, kamu dapat menuliskan surah Al-Falaq itu dengan tulisan yang bagus dan indah. Mengerti anak-anak? Mengerti, Pak. Bagus. Nah, perhatikan ke depan. Ini adalah bacaan surah Al-Falaq. Terdiri dari 5 ayat. 1, 2, 3, 4, dan 5. Baik, coba dulu satu orang. Farhan, baca dulu. Dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri hasidin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus, tepuk tangan dulu. Bagus. Coba dulu Alif. Baca dulu dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri hasidin wa min syarri hasidin idza hasad. Bagus, tepuk tangan dulu. Nah, dengan ya, Bapak akan perbaiki bacaannya semua ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq. Wa min syarrin naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Oke, rame-rame 1 2 3 ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffasati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Jangan dulu. Ya, siapa yang ada di rumahnya Al-Qur'an? Iya, siapa yang ada di rumahnya Iqra? Iya, siapa yang ada di rumahnya Alif? Iya, bagus. Ya. Nah, coba perhatikan. Mengkaji makna dan keutamaan surah Al-Falaq. Ya, kita akan mengkaji makna dan keutamaan surah Al-Falaq. Surah Al-Falaq merupakan surah ke-113 dalam Al-Quran yang terdiri dari 5 ayat. Surat ini termasuk dalam golongan surah Makkiyah. Makkiyah artinya surah yang diturunkan di kota Mekkah. Yang diturunkan di Mekkah sebelum hijrah. Surah Al-Falaq memiliki makna dan keutamaan yang mendalam, memberikan perlindungan dan keselamatan bagi umat manusia dari berbagai macam gangguan. Baik, yang berikutnya pengenalan surah Al-Falaq. Ya, sejarah turun. Nah, surah Al-Falaq ini ada sejarah turun. Surah Al-Falaq diturunkan sebagai respon atas sihir yang dilakukan oleh orang-orang kafir terhadap Nabi Muhammad SAW. Berarti Nabi Muhammad pernah kena sihir, ya. Nah, Allah turunkanlah surah Al-Falaq ini sebagai suatu perlindungan kepada Nabi Muhammad dan sampai saat ini menjadi perlindungan bagi umat manusia. Baik, kemudian tujuan penurunan surah ini bertujuan untuk melindungi Nabi Muhammad SAW dari umat Islam dari berbagai macam gangguan, baik gangguan jin, manusia maupun dari kejahatan-kejahatan yang lainnya. Bagus, berikutnya
Kandungan dan pesan surah Al-Falaq. Perhatikan ya anak-anak videonya ya. Perlindungan dari segala kejahatan. Surah Al-Falaq ini adalah perlindungan dari segala kejahatan. Kemudian keutamaan membaca surah Al-Falaq. Membaca surah ini secara rutin memiliki keutamaan dan mendapatkan perlindungan dan keselamatan dari berbagai macam bahaya. Ya, bagus. Mencari naungan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Surah Al-Falaq mengajarkan kita untuk selalu memohon perlindungan dan naungan dari Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk gangguan dan kejahatan. Bagus. Berikutnya, makna setiap ayat dalam surah Al-Falaq. Ada berapa tadi ayatnya? 5. Masing-masing ayat memiliki makna tersendiri. Contoh, Bapak ambil satu ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Ayat pertama mengajarkan kita untuk berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan makhluk yang bersifat jahat seperti jin dan manusia yang melakukan sihir. Ayat yang kedua, min syarri ma khalaq. Ayat kedua memberikan perlindungan dari gangguan jin yang mengganggu manusia dan berusaha untuk melakukan mencelakakan mereka. Nah, masing-masing ayat memiliki makna yang tersembunyi. Bagus. Selanjutnya, keutamaan membaca surah Al-Falaq. Apa keutamaan daripada membaca surah Al-Falaq ini? Yang pertama adalah sebagai perlindung. Tentunya berlindung kita kepada siapa? Allah. Kemudian sebagai doa. Berarti memohon perlindungan hanya kepada Allah. Yang ketiga adalah kesembuhan. Apa maksudnya Pak kesembuhan? Kalau kita itu kena sihir, kena guna-guna ataupun gangguan manusia yang lain, maka kita harus membaca surah Al-Falaq supaya kita sembuh dari gangguan-gangguan yang tidak kita inginkan. Paham anak-anak? Ya. Penerapan ajaran surah Al-Falaq dalam kehidupan sehari-hari, ya. Kontekstualisasinya dalam surah Al-Falaq ini kehidupan sehari-hari adalah satu, menghindari perbuatan jahat. Ya, menghindari perbuatan jahat termasuk sihir. Kita tidak boleh berbuat sihir, dan juga dengki. Karena kenapa? Merupakan upaya untuk melindungi dari gangguan. Yang ketiga adalah memperkuat iman. Memperkuat iman kepada Allah Subhanahu wa taala dapat meningkatkan rasa percaya diri dan keyakinan akan perlindungan Allah. Yang ketiga, melakukan amal soleh. Memperbanyak amal soleh seperti banyak beribadah, bersedekah, berbuat baik kepada sesama, dapat menjauhkan kita dari gangguan. Gangguan apa? Yang tadi, baik itu gangguan jin, iblis. Kalau jin itu kan macam-macam bentuknya kan. Setan, ada dulu gitu kan. Melihat orang, kiriman orang gitu kan. Ada juga gangguan dari manusia itu sendiri. Sesama manusia juga bisa mengganggu. Makanya itu disebut dengan setan berwajah manusia. Paham anak-anak? Iya. Baik, hikmah dan pelajaran yang dapat diambil dari surah Al-Falaq. Apa hikmahnya? Yang pertama adalah sebagai keyakinan, memperkuat keyakinan kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pelindung dan penolong. 2. Perlindungan, mencari perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari segala bentuk kejahatan dan gangguan. Kerendahan hati, menyadari bahwa manusia lemah dan membutuhkan pertolongan dari Allah. Paham anak-anak? Bagus. Selanjutnya penutup. Nah, dengarkan, Bapak simpulkan ya. Penutup. Menjadikan surah Al-Falaq sebagai pegangan dalam kehidupan. Makanya anak-anak sering-seringlah membaca surah Al-Falaq. Kita hafal mati itu surah Al-Falaq itu. Ada 3 yang harus kita hafal mati.
Yang kedua adalah surah Al-Falaq. Yang ketiga adalah surah Nah, 3 ayat ini merupakan perlindungan kepada Allah, meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah satunya adalah surah Al-Falaq. Tetapi kalau bisa, ketiga-tiganya harus kita sering baca, baik di pagi hari maupun di sore hari, maupun ketika kita melaksanakan sholat fardu. Kita kan diperintahkan untuk baca ayat pendek kan, sebagai sunnahnya kan, maka bacalah surah Al-Falaq. Nah, kan itu merupakan perlindungan. Baik. Dari video ini, dari penjelasan Bapak ini, adakah yang mau bertanya anak-anakku? Ada? Hah? Oh, Farhan, silakan berdiri. Dari apa saja Pak kita berlindung kepada Allah? Iya, kejahatan dari apa saja Pak kita berlindung kepada Allah? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Nggak ada yang tahu? Baik, dengarkan. Pertanyaan Farhan adalah pertanyaan yang bagus. Tepuk tangan dulu. Baik, dari kejahatan apa saja? Yang pertama kejahatan jin. Tahu jin? Nah, itu yang makhluk halus. Kemudian iblis, ya kan? Nah, kemudian ada manusia. Nah, ada jin, ada iblis, ada manusia. Dari ketiga inilah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah maksud daripada tadi surah Al-Falaq itu. Bagus. Mengerti Farhan? Bagus. Yang kedua, ada lagi bertanya? Berdiri. Apa pertanyaannya, Nak? Kapan saja kita harus membaca surah Al-Falaq ini? Kalau bisa setiap hari. Tapi kalau kita itu tidak bisa setiap hari, ya setidaknya kita harus menghafalnya itu dalam pikiran kita. Kalau sudah hafal dalam pikiran kita, berarti kita itu sudah namanya hafal, ya kan? Tapi kalau bisa sehari baik di pagi hari, baik di petang hari, maupun di malam hari, kita harus sering baca surah Al-Falaq. Mengerti anak-anak? Kalau begitu Bapak kasih tugas ke kelompok. Oke, sedangkan kita bagi kelompoknya ya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Oke, sekarang ambil pulpennya dan alat-alatnya. Ya. Soalnya adalah tuliskan. Sudah? Ini kelompok 1, ini kelompok 2, ini kelompok 3, ini kelompok 4. Soalnya adalah tuliskan hikmah dari surah Al-Falaq. Oke, tulis ya, tulis. Tuliskan hikmah dari surah Al-Falaq. Masing-masing kelompok mengerjakannya, mencari jawaban. Bapak kasih waktu 15 menit dari sekarang. Oke, kerjakan. Bagaimana? Ada kesulitan? Ada ya? Baik. Ada kesulitan? Ada kesulitan anak? Ada ya? Apakah ada kesulitan? Ada. Apakah ada kesulitan anak-anak? Ada ya? Sudah siap? Ada yang perlu ditanyakan? Nggak ada ya? Jika ada yang perlu ditanyakan ya.
Waktunya sudah habis. Kita akan mempresentasikan hasil makalahnya, hasil diskusinya ya. Baik. Untuk kelompok 1 udah siap? Kelompok 2 udah? Kelompok 3? Kelompok 4? Ya, bagus. Kelompok untuk Aisila. Siapa tadi ketua kelompoknya? Joni, maju. Silakan presentasikan dulu hasil makalah kalian. Ya, hasil kelompok. Baca dulu soalnya, kemudian baca, kemudian ini. Dari kelompok mana? Bagus, bacakan. Ya. Lagi. Kesadaran bahwa Allah adalah perlindungan sejati, memberikan rasa aman dan dengan memohon perlindungan kepada Allah, mengajarkan siswa untuk waspada terhadap kebenaran yang ada di sisi. Iya, bagus. Ini hasilnya. Tepuk tangan dulu. Iya, bagus. Ya, Bapak kasih nilainya 90. Tepuk tangan lagi. Ya, baik. Untuk kelompok 2, maju, Farhan. Siapa tadi kedua ya? Maju. Mana? Ayo sebutkan. Kami dari kelompok ingin membacakan hasil diskusi kami. Bagus, lanjutkan. Ya. Iya, betul. Tepuk tangan dulu. Kasih ya. Ya, jawabannya juga betul. Bapak kasih nilai 90. Untuk kelompok 3. Iya. Coba bacakan hasilnya. Ya, tepuk tangan. Ya, Bapak kasih juga nilai 90. Sekarang kelompok 4. Maju. Kelompok 4, bacakan. Tuliskan di mana dari mempelajari surah Al-Falaq. Satu, mengajarkan pentingnya memohon perlindungan kepada Allah dari segala bentuk kejahatan. Dua, menumbuhkan kesadaran bahwa Allah adalah Tuhan sejati. Tiga, memberikan rasa aman dan memohon perlindungan kepada Allah. Tiga, mengajarkan siswa untuk waspada terhadap kejahatan yang ada di sekitar. Tepuk tangan. Bapak kasih juga nilai 90. Tepuk tangan sekalian untuk semua. Ternyata anakku menyimak video yang Bapak jelaskan tadi, kalian semua sudah paham, ya kan? Bagus. Coba berdiri semua. Berdiri. Semangat pagi. Luar biasa. Oke, sekali lagi. Semangat pagi. Semangat luar biasa. Oke, terima kasih anak-anakku ya. Nah, sekarang Bapak akan kasih tugas lagi. Ya, pilihan berganda. Oke, buka bukunya di halaman 60. Di situ ada pilihan berganda. Silakan dikerjakan 1 sampai 5. Oke, 1 sampai 5. Oke, Bapak kasih waktunya 10 menit. Mulai kerjakan. Ada yang kurang mengerti?
semua? Iya. Mengerti? Ada yang perlu dibantu? Ya. Kita akan membahas soalnya. Apa namanya? Hah? Aisyah, coba dulu baca soal nomor 1. Berdiri ya. Surah Al-Falaq terdiri dari berapa ayat? Jawabnya? C. Apa betul? Betul. Bagus. Jawabannya adalah C. Al-Falaq terdiri dari 5 Ayat. bagus. Coba dulu. Bacakan dulu soal nomor 2. Kata Al-Falaq artinya apa itu? Bagus. Yang ketiga, Farhan. Dalam surah Al-Falaq kita memohon perlindungan dari kejahatan. D. Semua jawaban benar. Apa betul? Iya, bagus. Ya, bagus. Coba dulu. Baca soal nomor 4. Surah Al-Falaq diturunkan di kota apa? Mekah. Surah Al-Falaq diturunkan di kota bagus. Coba dulu. Baca nomor 5. Ya, nomor 5. Al-Falaq surah yang ke apa? 113. Iya, surah Al-Falaq surah yang keberapa dalam Al-Quran? 103. Yang benar silakan diceklis, yang salah silakan diberi tanda silang. Nah, silakan kumpul di sini. Kumpul. Ya. Nah, satu orang, kasihkan satu orang. Simpulannya adalah pelajaran kita hari ini, mari selalu kita menghafal surah Al-Falaq, membacanya dalam kehidupan sehari-hari supaya kita terlindung dari gangguan maupun gangguan manusia. Bagus. Oke, biar semangat, kita semangat pagi dulu. 1, 2, 3, semangat pagi. Jangan. Nah, sekarang pegang alat tulisnya. Pegang alat tulisnya. Dan PR, kerjakanlah isian halaman 63. Nah, berarti ada PR di rumah dikerja, main bagus. Terima kasih anak-anakku. Sekianlah pelajaran kita hari ini. Untuk mengambil berkahnya kita tutup dengan membaca surah Al-Fatihah. Alif, intip lagi dengan surah Al-Fatihahnya nak. Berdiri.